Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Godi Pangestu, NIM 2023-42004 dari jurusan S1 Teknik Industri Institut Teknologi PLN. Saya membuat video ini sebagai bentuk perbaikan UTS matkul konversi energi. Nah, kita bahas di soal nomor satunya itu apa yang dimaksud dengan konversi energi dan apakah setiap proses konversi energi itu membutuhkan mesin konversi energi atau tidak, serta berikan alasannya. Berdasarkan studi literatur yang saya baca, itu konversi energi adalah proses mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk lainnya, seperti energi kimia menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi mekanik, dan lain-lainnya. Proses energi ini yaitu merupakan bagian dari hukum kekal energi di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah ke bentuk lainnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, itu tidak semuanya proses konversi energi itu membutuhkan si mesin konversi energi. Adapun proses konversi energi secara alami seperti pembakaran lilin atau radiasi panas dari matahari itu terjadi secara alami. Namun, mesin konversi energi itu dibuat untuk mengontrol, mengarahkan, serta memaksimalkan efisiensi energi yang dihasilkan. Tanpa mesin ini, energi yang tersedia tidak akan dimanfaatkan secara efisien dan juga efektif untuk pekerjaan teknis atau kebutuhan manusia sehari-hari. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan itu ada 5 sudah yang saya gunakan. Lalu kita lanjutkan ke soal kedua, di mana penggunaan sistem table itu sangat penting dalam menentukan efisiensi pada sistem thermal atau siklus Rankine. Mana di sini kita tahu ada 5 kolom tabel, itu ada tekanan, suhu, terus kemudian volume, terus energi internal dan juga X jika ada. Baik, setelah kita melihat tabel steam table di kolom 1 dengan tekanan 200 dan juga suhu 30 derajat, itu didapat dengan V-nya 0,001004 dan juga energi internalnya itu 125,73. Di sini di sistem table itu kita seharusnya nyari di tekanan 200, namun karena di situ suhunya 150-an, 120-an, maka kita sekarang di sistem table itu kita lihat di bagian suhunya yang 30 derajat. Itu dengan didapat V-nya 0,00104. Begitupun seterusnya hingga tabel kolom keempat di suhu 500. Kalau di tabel di kolom ketiga, itu kita lihat di bagian suhunya 400 derajat Celcius tahun ininya, dan juga X-nya itu didapat itu yang kolom kedua ini dia saturated vapor, yang kolom ketiga dan keempat itu superheated. Lalu soal nomor 3, di mana diketahui sebuah piston memiliki volume 0,005 meter kubik air dengan fase liquid dan 0,9 meter kubik uap, lalu dipanasi dengan tekanan konstan 600 kPa hingga suhu akhirnya mencapai 200 derajat Celcius, di mana ditanyanya itu tentukan suhu awal dari fluida, tentukan massa total fluida yang ada di piston, lalu tentukan volume akhir pada suhu 200 derajat. Jika fasenya mixture, maka volume akhirnya adalah V ke X. Kemudian gambarkan proses diagramnya itu T sampai V. Oke, sudah diketahui dari soal itu 0 VP-nya itu 0,005 meter kubik. Nah, V gasnya itu 0,9 meter kubik. Dan juga tekanannya itu 600 kPa dan juga T akhirnya 200 derajat Celcius. Setelah ditanya itu T awal, M total, V akhir, dan juga diagram T V-nya. Sementara T awalnya ini pada tekanan 600 kPa itu didapat dari steam table itu 158,83 derajat Celcius. Kemudian untuk yang pertanyaan yang B itu M totalnya itu pada 600 kPa, itu di mana VT-nya itu dan V gasnya itu diketahui didapat dari steam table yaitu 0,00101101 meter kubik
per kilogram itu untuk VT-nya. Untuk VG-nya itu dapat 0,31560 meter kubik per kilogram. Masuk ke rumus, yaitu massa fluidanya itu Vp per Vt didapat 4,54 kilogram, dan juga massa gasnya itu Vg per Vg, yaitu 0,9 per 0,31560 meter kubik per kilogram, dapat 2,85, dan ditambahkan kanan yang diminta adalah M totalnya. Ini dapat 7,39 kilogram. Lalu V akhirnya itu didapat pada steam table, yaitu pada tekanan 100 kPa dan juga 200 derajat Celcius, yaitu V-nya sama dengan 0,35212. Ini didapat dari tabel steam table dan juga dikali si M totalnya tadi. Didapat 2,6 meter kubik. Lalu digambar diagram TV-nya, di mana suhu awalnya itu 158,83 pada tekanan 600 kPa kan. Lalu pada suhu 200 derajat Celcius itu berada di posisi atas ini. Dan juga dia dalam fase superheated vapor. Dan volume akhirnya itu 2,6 meter kubik. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal ke nomor 4, di mana sebuah regenerator tank dengan fluida 134 memiliki tekanan 300 kPa dan juga massa 10 kilogram dan volume totalnya 14 liter. Lalu proses pemasaran terjadi sehingga tekanan akhirnya 600 kPa, naik dia tekanannya. Lalu ditanya, tentukan suhu akhir dan juga beda energi internalnya, serta gambarkan pada diagram TV. Sementara detail di soal ini, yaitu P-nya itu 300 kPa, M-nya 10 kilogram, V totalnya itu 14 liter, atau dikonversi menjadi meter kubik, itu menjadi 0,014, lalu P akhirnya itu 600 kPa. Sementara ditanya itu T akhir dan juga beda energi internal, serta diagram TV-nya. Ini, baik, di poin A-nya itu diminta daya dan juga beda energi internal. Nah, kita dapat menghitung V-nya itu volume per massa. Volume yang diketahui tadi 14 liter dikonversi dibagi 10 kilogram didapat 0,0014. Kemudian pada tekanan 300 kPa ini didapat dari steam table, di mana VP-nya itu 0,001073 didapatnya. Sementara VG-nya itu 0,60582. Di mana berarti si V ini itu berada di tengah-tengah, atau dia berarti mixture fasenya dari VP dan juga VG. Lalu cari X1-nya dengan cara V per VF per VG per VF. Seperti yang saya dapatkan tadi, 0,0014 V-nya dikurangi 0,001073 VP-nya, terus per VG-nya 0,60582 dikurangin si VP ini. Didapat dia itu 0,00054. Sementara suhunya pada 300 kPa itu 0,65 derajat Celcius. Kemudian U-nya pada 300 kPa itu di steam table didapatkan U fluidanya itu 561,11 kilojoule per kilogram, energi internalnya gas itu 2543
2 kilojoule per kilogram, di mana rumus dari satu itu UV ditambah X, X-nya, oh X-nya ini dari sini, dikali UG min UF. UG min UF ini sudah ada di steam table, didapat 1982,1. Ini 0,00054 itu dapat dari yang tadi X ini. X1 sini, dan UV-nya dapat dari sini, dari steam table juga. Dioperasikan habis itu dapat hasilnya 562,18 kJ per kilogram. Lalu pada tekanan 600 kPa itu sama kayak yang di atas, yaitu Vp-nya didapat 0,001101 meter kubik kilogram, PG-nya 0,51560 meter kubik kilogram, di mana duanya dicari sama kayak yang di atas tadi, V min Vp per Vg min Vp dapat hasil 0,00095. Lalu pada P0 KPI ini dapat juga UV-nya itu 669,72 kilojoule per kilogram, di mana tekanan tenaga gasnya itu 2566,8 kilojoule per kilogram. Seperti yang di atas rumusnya sama, UV tambah X kali UG min UV itu dapat dari steam table, dapat hasil 671,52 kilojoule per kilogram, di mana pada 600 kPa suhunya itu 21,55 derajat Celcius. Lalu ditanyakan beda energi internalnya itu delta U-nya itu U2 min U1. Itu dapat hasilkan 109,34 kilojoule per kilogram. Sementara delta U totalnya itu si masanya itu berpengaruh, sehingga massa dikali si delta U yang delta U udah dikurangi tadi, dapatkan hasil 1093,4 kilogram, di mana ini diagram TV-nya pada suhu awal kan suhu 0,65, sehingga dia naik hingga jadi 22,5 derajat Celcius pada tekanan 600 kPa. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu sebuah piston yang dapat bergerak memiliki stopper. Awal mula air dengan massa 2 kg memiliki 200 kPa, tekanan juga suhunya 300 derajat Celcius. Lalu terjadi pendinginan di mana dia nurun, berarti kepala piston bergerak ke bawah hingga mengenai stopper dan fase fluida. Pada saat itu sudah saturated gas. Kemudian dilanjutkan kembali pendinginan hingga tekanan fluida mencapai tekanannya 100 kPa. Pertanyaannya, jelaskan proses pendinginan lengkap dengan diagram TV-nya. Dan jika kita harus berhati-hati proses pendinginan jadi secara dua cara, itu isobarik dan juga isohorik. Lalu tentukan total beda energi internalnya dari awal hingga akhir. Tentukan volume tangki awal sebelum terkena stopper dan juga volume airnya itu sudah terkena stopper. Di mana diketahuinya itu massa itu 2 kg, tekanan 200 kPa, dan juga suhunya 300 derajat Celcius. Seperti yang diketahui tanyanya tadi, kemudian proses pendinginan itu secara isobarik, di mana pada tekanan konstan di 200 kPa itu air yang awalnya dalam keadaan uap panas, yaitu superheated, pada suhu 300 derajat Celcius itu didinginkan hingga menjadi uap jenuh dengan jenisnya itu saturated vapor, sehingga suhunya itu turun secara perlahan hingga 120,23 derajat Celcius setelah mencapai uap jenuh, menyentuh stopper, sehingga volumenya itu nggak berubah dan proses selanjutnya berlangsung secara isohorik. Pendinginan teruskan menyebabkan tekanannya itu turun mencapai 100 PA, di mana volume tetap. Karena volume tetap itu kondisinya akhirnya itu dia mixture pada tekanan di 100 kPa. Berikut si diagram ini pada proses isobarik kan tuh, dia menurun prosesnya itu dan juga mencapai volume 0,8853.
Untuk poin B, pertanyaan poin B itu beda energi internalnya dari awal hingga akhir. Itu seperti pada soal-soal sebelumnya, itu pada tekan terus kPa, itu 3 derajat Celcius, itu menjadi kondisi satu, di mana U1-nya itu 280 didapat 2.808,8 kilojoule, sementara V1-nya U1-nya itu V1-nya itu 15.1623 meter kubik per kilogram. Sementara di kondisi kedua itu diketahui tekanannya itu 200 kPa. Itu didapat juga energi energi dalam gasnya itu 2.529,1 kilojoule per kilogram. Dan juga VG-nya diketahui 0,88578 meter kubik per kilogram. Sementara pada kondisi ketiga, yaitu pada tekanan 100 kPa, didapat volume fluidanya itu 0,001043 meter kubik per kilogram. Kemudian volume gasnya itu 1,6941 meter kubik per kilogram, kilojoule. Lalu energi internal fluidanya 417,40 dan juga energi internal gasnya itu 2.505,6 kilojoule per kilogram. Seperti yang kita ketahui, seperti soal sebelumnya, yaitu untuk mencari X-nya itu V min VF per VG min VF. Dimasukkan nilai-nilai yang sudah kita temukan tadi, lalu didapat hasil 0,522. Itu menjadi beda energi internalnya. Lalu di C itu soalnya V awal dan V akhirnya. Untuk V awalnya itu, dia rumusnya itu massa dikali V1. V1 dia 2 kilogram kali 1,31623, lalu didapat hasil 2,632 meter kubik. Untuk V akhirnya itu massa kali V2, 2 kilogram dikali 0,88578 untuk V2-nya ini dihasilkan 1,772. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat.